5 komisi di DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan catatan-catatan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2026 dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 30 Oktober 2025. Dalam rapat Banggar, Komisi A merekomendasikan program 1RT 1 APAR pada tahun 2026 karena program ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat terhadap potensi kebakaran di permukiman padat penduduk. Program 1RT 1 APAR harus dipertahankan agar diperluas jangkauannya hingga seluruh kelurahan dan pemukiman padat penduduk. Program ini terbukti meningkatkan kapasitas tanggap darurat masyarakat dan menekan angka kebakaran skala ringan. Selanjutnya, Komisi B mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan serta penyaluran tenaga kerja lintas daerah pada 2026. Penyusunan rencana program pemagangan tahun 2026 merupakan langkah positif mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, Komisi B juga merekomendasikan penyelenggaraan program penyaluran dan distribusi tenaga kerja lintas daerah, baik skala nasional maupun internasional. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, 1. Meminta agar rencana program tahun 2026 yang sudah sangat bagus terkait dengan pemagangan dilaksanakan secara benar berupa subsidi biaya tenaga kerja magang bagi pelaku usaha, karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian Jakarta. 2. Mengadakan program-program penyaluran distribusi tenaga kerja ke lintas daerah, tingkat nasional dan global, pertukaran tenaga kerja tingkat global, agar terjadi alih daya, pengalaman, kemampuan, transfer skill, knowledge, tenaga kerja di DKI Jakarta nasional dan tingkat global. 3. Tingkat kualitas dan jangkauan pelatihan didukung MTU 3 unit harus difungsikan untuk menjemput bola, hingga ke tingkat kelurahan dengan jenis pelatihan beragam dan kebutuhan pasar kerja. Bukan hanya LAS termasuk pelatihan bahasa Jepang, Dewan harus diinformasikan sebagai pelaksanaan. 3. Tambahan kuota pemagangan, meningkatkan kuota pemagangan dalam negeri menjadi tingkat 3 kali lipat, 3.000 orang pada APBD perubahan, khususnya untuk lulusan SMA dan SMK. Sementara Komisi C melaporkan total pendapatan asli daerah DKI Jakarta mengalami kenaikan. Usulan semula sebesar 56 triliun 769 miliar rupiah menjadi 57 triliun 670 miliar rupiah atau meningkat sekitar 901 miliar rupiah. Kenaikan tersebut berasal dari beberapa komponen pendapatan daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komisi C bersama dengan eksekutif menyepakati bahwa total pendapatan asli daerah pada rancangan peraturan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 adalah sebesar 56 triliun 769 miliar 336.798.324 rupiah. Pada pembahasan dan pendalaman naik menjadi 57 triliun 670 miliar 647.712.697 rupiah. Dengan rincian pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut. Pajak daerah. Total anggaran pendapatan pajak daerah pada RKA APBD tahun 2026 sebesar 49 triliun 398 miliar 218 juta 773.411 rupiah. Pada rapat kerja pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2026 di Komisi C tidak mengalami perubahan pagu, yaitu sebesar 49 triliun 898 miliar 218 juta 773.411 rupiah. Pendapatan retribusi daerah. Total anggaran pendapatan retribusi daerah pada rencana anggaran APBD tahun 2026 sebesar 1 triliun 849 miliar 853 juta 656.252 rupiah. Pada rapat kerja pembahasan Ranperda APBD tahun 2026 di Komisi C mengalami perubahan menjadi sebesar 2 triliun
214 miliar 853 juta 656.242 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap yaitu sebesar 876 miliar 20 juta 190.232 rupiah. Lain-lain PAD yang sah, total anggaran pendapatan dari lain-lain PAD yang sah pada RKA APBD tahun 2026 sebesar 4.645 miliar 244 juta 178.439 rupiah. Pada rapat kerja pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2026 di Komisi C mengalami penambahan, yaitu sebesar 36 miliar 310 juta 914.373 rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 triliun 681 miliar 555 juta 92.812 rupiah. Selanjutnya Komisi D mendorong Pemprov DKI meningkatkan pelayanan pemakaman melalui perluasan ruang terbuka hijau makam serta optimalisasi fasilitas pendukung. Selain itu, Komisi D menekankan perlu optimalisasi jumlah dan kondisi mobil jenazah untuk mendukung peningkatan pelayanan pemakaman di seluruh wilayah DKI Jakarta. Terkait permasalahan tingginya tingkat kematian yang mencapai rata-rata 150 orang per hari dan keterbatasan lahan atau petak makam di Jakarta, serta untuk meningkatkan pelayanan pemakaman di DKI Jakarta, Komisi D mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk meningkatkan perluasan RTH makam, guna menambah jumlah petak makam, baik pada aset yang sudah dimiliki maupun perluasan RTH makam, sekaligus serta optimalisasi jumlah kendaraan mobil jenazah untuk peningkatan pelayanan. Terakhir, Komisi E merekomendasikan agar jumlah kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dipertahankan jumlah penerima manfaatnya dan lebih dari jumlah penerima pada tahun sebelumnya. Komisi E juga merekomendasikan agar program sekolah swasta gratis tidak kena pengurangan, justru perlu ditingkatkan melebihi 105 sekolah sebagaimana target tahun 2026. Dinas Pendidikan, rekomendasi Komisi E terhadap paparan Dinas Pendidikan ada sebagai berikut. Komisi E merekomendasikan agar program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dipertahankan jumlah penerima manfaatnya dan lebih dari jumlah penerima pada tahun sebelumnya. Komisi E merekomendasikan agar sekolah swasta gratis tidak dikurangi, bahkan ditingkatkan jumlahnya melebihi 105 sekolah sebagaimana target 2026, karena program ini menjadi andalan untuk menyokong mutu pendidikan masyarakat Jakarta dan menekankan angka putus sekolah. Komisi E merekomendasikan meminta Dinas Pendidikan memperhatikan status guru honorer dan tenaga non-ASN dengan memperluas skema peningkatan kesejahteraan melalui insentif berbasis kinerja dan kehadiran tanpa diskriminasi antar jenjang pendidikan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.